adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online ya. Tetap semangat ya. Kalian juga tetap harus ingat, gak boleh keluar-keluar, gak boleh keluar rumah. Masih ingat gak ada satu tokoh di mana dia juga harus tinggal di dalam suatu tempat dalam waktu yang lama. Kira-kira siapa ya? Kak Melis juga lupa sih namanya. Siapa ya Kak Bimbing? Oh, Nabi Nuh Kak Melisa. Oh iya, Nabi Nuh, bener. Nabi Nuh harus tinggal dalam batra dalam waktu yang lama, tapi dia mau taat sama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus taat ya sama Tuhan ya. Kalau kita nggak boleh keluar rumah, tetap stay at home. Nah, kita harus saat ini dalam ibadah online kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhannya yang gimana ya Kak Bimbing? Kita semua tetap harus semangat Kak Melisa, walaupun iya. kita beribadah lewat online. Yuk, jangan ada yang duduk ya. Kita semua tetap semangat Berdiri, mengikuti gerakan kakak-kakak, ya kan? betul. Lalu, ketika kita mendengarkan firman, kita harus dengar-dengaran ya adik-adik ya. Ya, terus apa Kak Melisa? Nah, kita harus melakukannya. Kita boleh cerita ke teman-teman, ke siapa aja apa yang kita dengar hari ini. Dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap adik-adik? Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Wah, Kak Siska. Halo Kak Pipin. Halo Kak Siska. Kita halo sama teman-teman yuk. Oh ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman Semua. Ya. Selamat datang di dalam sekolah minggu. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa sih yang merasa disayang Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya. Wah, Kak Siska juga merasa Iya ya? dong. Iya, Kak Pipin juga merasa sampai angkat tangannya tinggi nih. Nah, kita semua ini disayang sama Tuhan. Kita semua ini istimewa. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ayo salibnya, tapi darah Yesus. Sekali lagi katakan, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa,
siapa? Alkitab mengatakan ku istimewa. Kata Yesus, kita dibeli, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah siapa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali jarinya, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu. Mana hatinya? Segenap hatimu. Wah, jadi Kak Siska, Iya, kalau Kak kita itu memaafkan bukan cuma berapa tadi? Bukan cuma 3 kali atau 7 kali, Kak. Wah, tadi berapa? Kalau gitu 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Waduh Kak, Kakak nggak bisa hitung ya berapa itu. Pastinya banyak Banyak ya. banget. Betul, Kak. Dengan segenap Hati. Ayo hatinya adik-adik. Nah sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi katakan, saat berdoa, Tuhan yuk siapkan hati kita, bekerja, lipat tangan kita, tutup mata kita. gerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang,
Yesus berkuasa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami sudah bisa memuji-Mu, bisa mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Meskipun kami masih berada di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing, tetapi Engkau berkuasa untuk menyentuh hati setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong Engkau berkati Kak Siska dan Kak Pipin yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Loh, sudah selesai doa, kok Kak Siska hilang ya? Mana ya Kak Siska? Kak Siska? Kak Siska? Di mana ya Kak Siska? Kak Pipin. Ah. Halo Kak Pipin. Ini aku punya anggur. Aku dibawain tadi anggur ini. Wow, anggur. Iya, warnanya apa ini Kak Pipin? Ungu Kak, ungu. Iya, warnanya ungu. Iya, ungu agak merah ya Kak Pipin. Nah, Kak Siska tahu nggak? Anggur itu datangnya dari mana ya kira-kira? Oh, dari mana ya? Bukannya dibuat sama orang ya Kak ya? Wah, kalau anggur nggak bisa ya dibuat sama orang. Oh, nggak bisa? Anggur itu bukan dibuat di pabrik, bukan dibuat sama orang langsung, tetapi ditanam di dalam tanah. Oh, ditanam. Nah, yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semaduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. 3 kali ya. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Sekali lagi. Pure, 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 benih ditabur. 3 kali. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semaduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semaduri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Apa Kak Siska?
berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Oh, jadi gitu ya. Kak Iya. Siska, minta, boleh ya? Tunggu. Loh, Kak Siska kok jahat sih? Tunggu. Minta. Jangan sekarang Kak Pipin. Nanti dulu ya. Aku mau hitung-hitung dulu ini ada berapa. Nanti aja ya Kak Pipin ya. Ya udah. Oke. Nanti aja. Iya. Kak Pipin tahu nggak di Alkitab itu ada orang yang ini punya kebun anggur Kak Pipin. Kebun anggur. Siapa ya yang punya kebun anggur, Kak? Nggak tahu siapa, Kak. Iya. Di Alkitab itu ada seseorang yang namanya Nabot. Kak Pipin boleh minta tolong nggak pegangin dulu? Boleh ini, Kak. Tapi jangan dimakan ya. Ya, nggak Oke, dimakan. oke. Ya, ada orang yang namanya Bapak Nabot. Dia itu pemilik kebun anggur Kak Pipin. Kebun anggurnya ada di sebelah istana raja. Nah, rajanya ini namanya Raja Ahab. Raja Ahab. Iya, Raja Ahab ini kan kalau namanya di sebelahnya kebun anggur, di sebelahnya istana, kebun anggurnya itu kan berarti kan sering lihat ya Kak Pipin. Iya. Nah, karena sering lihat mungkin ya, terus dia jadi kepingin Kak Pipin. Dia kepingin kebun anggurnya itu diambil sama dia buat jadi kebun sayur. Wah. Eman ya, Kak. Kenapa Kak? Kan anggur lebih enak dari sayur. Bener nggak ya, Kak? Kebun sama sayur sama-sama sehat Kak Pipin. Oh ya, anggur sama sayur sama-sama sehat. Harus dimakan semuanya. Iya betul. Nah, Raja Ahab ini terus dia tuh pergi, adik-adik pergi ke Nabot yang pemilik anggur tadi itu. Dia ngomong, Nabot, aku ini mau ngambil kebun anggurmu, tapi nanti tenang aja, tak ganti. Berapa harganya? Tak bayar. Atau gini aja wes, kalau misalnya kamu nggak mau tak bayar, nanti kamu tak kasih kebun yang lain buat kebun anggurmu. Karena kebun anggurmu ini kan sebelahnya istanaku. Jadi mau tak buat kebun sayur gitu. Terus Kak Pipin, Nabotnya ini yang punya kebun anggur, dia nggak mau Kak Pipin. Nggak mau. Nggak mau. Dia ngomong kayak gini, jangan raja, karena itu kebun anggurnya adalah milik keluargaku, nenek moyangku, itu warisan, kenang-kenangan. Dia bilang gitu. Terus Raja Ahabnya ini marah ya adik-adik, waduh kenapa sih kok nggak mau dikasihin aku gitu ya. Lalu dia pulang, Raja Ahabnya ini pulang, sampai di rumah dia ini loh Kak Pipin, ada bantal ya, dia nelungkupkan mukanya gitu, di bantal gitu. Terus dia tuh mukanya murung gitu, mukanya sedih gitu Kak Pipin. Iya, Kak. Kalau Kak Pipin juga sering kayak gitu, kalau sedih tuh enak gitu, bisa meluk bantal atau guling sambil mungkin sedih-sedih gitu ya. Mungkin Raja Ahab sama mungkin. Oh iya ya Kak Pipin. Nah terus Raja Ahabnya ini kan lagi kayak gitu ya adik-adik, lagi telungkup gitu, terus habis gitu sedih. Nah istrinya ini namanya Isabel. Nah dia itu datang, dia ngomong, hei suamiku Raja Ahab, ngapain kamu sedih, ada apa sama kamu? Dia bilang gitu. Terus Raja Ahabnya cerita Kak Pipin, kalau itu dia minta kebun anggurnya Nabot, tapi Nabot gak ngasih katanya, warisan, kenang-kenangan dari keluarganya lah, jadi dia gak mau ngasih gitu. Terus Ratu Isabel ini bilang, loh kamu ini kan raja, kamu kan bisa minta apa aja tuh sebenarnya, gampang kalau gitu itu. Dia bilang, nanti biar aku yang urus gitu. Akhirnya ratunya ini dia nulis surat Kak Pipin. Nulis surat Kak Pipin. Nah, dia nulis surat terus dikasih meterai. Dikasih meterai tanda bahwa ini adalah perintah raja. Wah, itu pasti penting ya, Kak. Iya. Harus dituruti. Terkesan seperti itu Kak Pipin. Wah, Iya, iya, harus iya. dituruti gitu ya. Terus
dia kirim ke para pemuka dan orang tua-tua gitu. Orang-orang penting gitu loh Kak Pipin di kota itu. Nah, setelah dikirim, Kak Pipin tahu isinya apa? Isinya itu kayak gini. Nanti ya kamu umumkan kalau kita itu akan mengadakan puasa gitu. Isinya gitu. Jadi mengumumkan kalau kita akan mengadakan puasa. Terus nanti waktu di tempat itu Nabot itu disuruh duduk paling depan. Nah, waktu di paling depan kita kirim 2 orang yang jahat juga deket-deket sama Nabot itu. Terus nanti fitnah. Nabotnya difitnah, dibilang kalau dia loh habis mengutuki raja, dia habis mengutuki Allah. Dia bilang gitu. Wah, Isi sebentar. suratnya. Itu tuh enggak benar ya, Kak? Enggak bener Kak. Bayangin, bohong adik-adik. Sudah bohong. Nabotnya itu, kan tadi Nabot enggak ngomong begitu ya? Iya. Wah, itu enggak benar itu. Jahat itu. Ya jahat. Memang Ratu Isabel ini jahat Kak Pipin. Jadi isi suratnya itu kayak gitu. Lalu dilakukan sama orang-orang penting itu. Para tua-tua itu nyuruh 2 orang jahat ini. Nah, setelah disuruh, sudah difitnah itu Kak Pipin, ditarik keluar Nabotnya, dibawa keluar, terus setelah hukuman fitnahnya itu adalah dilempari batu Kak Pipin. Aduh, Dilempari kasihan. batu sampai mati loh Kak Pipin. Waduh, kasihan ya. Padahal Nabot enggak salah ya. Enggak salah sama sekali memang. Ini rencananya siapa tadi Kak Pipin? Rencananya istrinya Raja Ahab, namanya Ratu Isabel. Betul Kak Iya, Pipin. benar. Iya benar. Nah, ini rencana jahatnya dia adik-adik. Nah, setelah Nabotnya akhirnya mati, orang-orang ngasih tahu Ratu Isabel ini. Ratu, Nabot sudah mati. Dikasih tahu gitu. Setelah dia dikasih tahu, dia ngasih tahu Raja Ahab, suaminya itu. Dikasih tahu, terus adik-adik itu loh, Ratu Isabel bilang, itu loh, Nabot sudah mati, sekarang kebun anggurnya jadi milikmu. Dia bilang gitu. Langsung Nabotnya ya, waktu itu ya seneng, dia langsung berdiri, dia langsung melihat kebun anggurnya mungkin ya Kak Pipin ya. Wah, Raja Ahabnya seneng ya. Iya, Raja Ahabnya seneng. Nah, terus habis gitu, gak lama kemudian Kak Pipin, Elia datang. Elia itu seorang nabi Kak Pipin. Oh, nabi. Dia diutus sama Tuhan untuk datang bertemu dengan Raja Ahab ini. Bertemunya untuk kasih tahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Isabel istrinya. Iya, jadi nanti keluarganya itu yang laki-laki baik tua maupun muda itu akan mati Kak Pipin. Akan mati semua. Dan juga dia cerita kalau Ratu Isabel dan Raja Ahab juga dihukum. Nah, setelah dikasih tahu itu Kak Pipin, Raja Ahabnya ini kaget loh. Ternyata perbuatanku ini gak benar ya. Dia tahu bahwa ternyata Tuhan itu gak main-main. Ternyata perbuatannya ini benar-benar mendatangkan hukuman. Lalu dia merobek bajunya sendiri yang dirobek Kak Pipin. Bajunya raja sendiri, terus dia ganti dengan kain karung. Tahu Kak Pipin kain karung itu apa? Kain karung. Oh, yang buat lomba balap karung itu ya? Betul. Iya, betul. tahu. Nah, itu Kak Pipin. Nah, dia pakai kain karung menunjukkan bahwa dia itu menyesal. Dia menyesal sama perbuatannya. Dia telah memfitnah dan membunuh Nabot, juga ngambil kebun anggurnya itu. Terus Raja Ahab juga berpuasa Kak Pipin. Wow. Jadi dia benar-benar menyesal. Terus Tuhan lihat, loh ternyata Ahab menyesal. Akhirnya dia utus nabinya lagi, nabi yang tadi Kak Pipin. Nabi siapa Kak? Elia. Iya, Nabi Elia untuk datangi Raja Ahab. Nah, ngomong kalau hukumannya itu akan diundur. Jadi karena Raja Ahab sudah menyesal dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka hukumannya itu nggak akan terjadi waktu Raja Ahab masih hidup.
Iya, Tuhan itu baik ya, masih iya. mau mengampuni. Betul Kak Pipin, Kak. Tuhan itu baik banget. Wow. Kita kalau menyesal, kita kalau minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Gitu. Terus nanti waktu waktu Raja Ahab meninggal, mati, baru kalau anaknya jadi raja, baru itu semuanya hukumannya akan terjadi Kak Pipin. Iya, iya, Kak. Gitu, jadi diundur. Sekarang Kak Pipin jadi menyesal. Kenapa kok Kak Pipin tadi minta minta ya? Kak Pipin menyesal seperti Ahab. Tuhan mengampuni nggak ya Kak kira-kira? Ya pasti, Kak Pipin tadi kan mintanya nggak jahati Kak Siska. Oh iya Kak Pipin tak bawa iya. dulu ya. Iya. Sebelum Kak Pipin makan ya. Iya, ini jadi Kak Siska itu sebenarnya tadi itu bukannya gak mau ngasih, enggak. Tapi Kak Siska mau hitung-hitung dulu. Kira-kira ini anggurnya cukup nggak untuk semuanya? Kak Siska mau bagi satu-satu. Oh iya iya. Gitu. Nanti kita makan sama-sama ya Kak Pipin ya. Oke Kak. Berarti dari cerita Nabot ini kita itu bisa belajar bahwa kalau misalnya minta itu enggak boleh paksa-paksa ya adik-adik. Kalau misalnya minta harus pelan-pelan. Permisi Tono, kamu boleh enggak ya pinjam mainanmu atau pinjam mobil-mobilanmu. Nanti aku jaga kok. Aku janji aku jaga. Dan kita ketika sudah janji kita harus menepatinya. Sama. Jadi tidak boleh seperti main trik-trik ya. Kayak Ratu Isabel tadi memfitnah bohong-bohong itu tidak boleh. Iya. Harus baik-baik dan menepati janji. Iya, betul Kak Pipin. Yuk Kak Siska, kita makan anggurnya yuk. Iya, oke ayo. Ayo. Kak Pipin coba Yuk, coba yuk. ambil. Oh iya. Yuk, kita makan yuk. Ayo kita makan sama. Ayo, ke sana yuk. Ya, Kak Pipin. Sekarang kita mau bikin keterampilan Kak, prakarya Kak Pipin. Wah, yeay. Iya, kita pertama kita siapin dulu kertas HVS. Kertas HVS-nya dibagi 2. Jadi 2 ya. Oh iya, dilipat jadi 2 ya. Oke. Setelah itu kita ambil ini apa ini Kak Pipin namanya? Kertas lipat. Iya, kertas lipat. Kita ambil kertas lipat, kita cari yang warnanya ungu dan hijau. Warna ungu dan warna hijau. Warna ungu dan hijau. Kira-kira buat apa ya warna ungu dan hijau? Adik-adik tahu nggak ya? Oh, kayaknya Kak Pipin sudah tahu apa ini. Nah, kayak tadi itu loh Kak Pipin yang Kak Siska bawa itu loh. Apa yo? Apa ya tadi ceritanya? Anggur. Betul. Nanti kita buat kertas lipatnya ini bulat-bulat. Pakai apa ya supaya bisa bulat-bulat? Pakai benda yang bundar. Betul, benda yang bundar itu contohnya kayak koin. Koin, ya benar. Uang logam. Jadi nanti kalian tempelin uang logam di sini, terus kalian buat pakai pensil melingkar gitu ya, yang banyak. Terus digunting adik-adik, digunting. Nah. Kalian gunting jadi seperti ini. Oh, jadinya banyak ini. Iya, jadi Wah, banyak bulat-bulat. sekali. Nah, setelah jadi bulat-bulat, lalu kita tempel di kertas yang sudah kita lipat tadi di sebelah sini. Terus kertas yang warna hijau, yang ini ya, yang kecil ini hijau, juga kita buat seperti daun. Oh, untuk daun anggur ya? Iya. Nah, kalau sudah selesai Kak Pipin, kita nanti tempel pakai lem. Nih, Kita lem. tempel pakai lem di kertasnya. Jadinya seperti ini Wow. adik-adik. Nanti kalian bisa tempelin satu-satu. Yang atas 4, bawahnya 3, terus 2, dan yang paling bawah 1. Wah, mungkin Kak Siska bisa majuin biar adik-adik kelihatan. Iya benar-benar. Nah, Majuin. wah kelihatan ya. Bisa udah kelihatan belum? Oke. Nah, terus kalian buat seperti ini ya adik-adik. Nanti di dalamnya waktu dibuka, kalian tulis di dalam sini ayat hafalannya. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu. Nah, Kak Pipin, tapi kalau misalnya nggak punya kertas lipat gimana Kak Pipin? Pakai apa ya Kak enaknya? Kak Pipin bisa menggambar Kak Pipin. Wah, menggambar kayak gini. Terus Kelihatan nggak diapain? ya? Kelihatan nggak ya adik-adik? Kelihatan. Terus diapain Kak kalau sudah menggambar? Kalau sudah menggambar lalu diwarnai. Nah, coba Kak Pipin kita warnai pakai pensil warna boleh, Pensil warna. pakai krayon boleh, terserah mau pakai spidol juga boleh. Nah, nanti diwarnai. Jadi kalian bikin sendiri bulat-bulat gitu ya adik-adik. Kalau misalnya nggak punya tutup botol, nggak punya koin, kalian bisa pakai ini loh, gunting ini loh. Dibuat lingkaran-lingkaran gitu ya. Nanti bisa jadi seperti ini. Diwarnai, setelah diwarnai sudah jadi. Jadi kalian bisa pilih mau pakai kertas lipat, ditempel, atau kalian menggambar sendiri lalu diwarnai. Kayak gitu. Ini Kak Pipin sudah ya? Sudah. Kak Pipin. Ya? Tes. Kak Pipin sudah selesai nih. Loh, Belum semua. selesai. Belum, Tinggal Kak. sedikit nanti dilanjutin sendiri. Iya, nanti dilanjutkan sampai semuanya ya. Gitu adik-adik. Dilanjutin sendiri di rumah ya. Saya Kak Pipin. Dan Kak Siska. See you next week and God bless you.